Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Romi Misra pada channel Naluri Edukasi Alam Takambang Jadi Guru. Pada video kali ini kita nanti akan sedikit bercerita dengan adik kita ini, mahasiswa pendidikan sosiologi Unima. Jadi tadi kami sudah sedikit membahas proposal. Ini namanya Sony. Dari Halmahera. Jadi karena saya juga penasaran sebenarnya bagaimana sih kehidupan di Halmahera. Minimal nanti cerita-cerita sedikit. Halmahera itu di mana? Mungkin teman-teman di luar sana juga pengen tahu. Dan mungkin banyak juga yang belum tahu Halmahera itu di mana gitu kan. Tapi Sony ini udah lumayan lama kan kuliahnya? Lumayan. Lumayan ya? 7 tahun. 7 tahun ya? Iya. Oke. Nama saya Sony Saulaha. Asal kelahiran saya di Halmahera, tepatnya Maluku Utara. Desa kecilnya apa? Kabupaten Halmahera Barat, Desa Kecamatan Ibu Selatan, Desa Tabobol. Oh, Tabobol ya. Itu kalau Jailolo itu tadi apa namanya, kota kabupaten ya? Iya, kota kabupaten. Kota kabupaten. Itu berapa jauh dari desa Tabobol itu? Kalau dari pelabuhan kan itu masuk kota Jailolo. Itu kurang lebih 1,5 jam. Pakai apa? Pakai motor. Oh, motor. Tapi jalan-jalan santai. Oh gitu, 1,5 jam ya? Dari kota kabupaten ke desa Tabobol itu 1,5 jam. Nah, berarti Sony di sini katanya ini ya kuliahnya dari tahun 2013. Sekarang udah tahun 2020. Kira-kira apa yang membuat Sony lambat itu? Yang sebenarnya sih saya juga sering malas ke kampus. Oh, dari awalnya. Dari awal kuliah atau? Dari sampai semester 4. Itu sudah malas. Tapi ada orang yang mengatakan bahwa saya juga 2017 sempat masuk di organisasi LMND, Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi. Jadi banyak orang yang semacam mengatakan semua mahasiswa yang lama itu adalah mereka-mereka yang sering ikut organisasi. Tapi sebenarnya bukan begitu, karena organisasi tidak. Karena ada juga sebagian yang bisa kan kuliah sama organisasi, dia bisa seimbangkan kan. Ada teman saya yang organisasi tapi kumblau. Berarti tidak alasan ya, tapi salah satu faktornya itu lah ya. Faktornya itu yaitu diri sendiri. Ketika malas ya jangan salahkan organisasi atau jangan salahkan kegiatan ini, atau itu semuanya dari diri sendiri. Ketika ingin rajin ke kampus atau rajin mengurus hal-hal yang harus diselesaikan di kampus, ya tetap saja kita dengan cepat begitu untuk menyelesaikan studi. Oke, apalagi selain tadi organisasi kira-kira yang buat lama, yang maksudnya kan berarti tidak fokus lagi ngurus ini kan? Saya sebenarnya 2017 jalan 18 itu sebenarnya sudah tidak ingin untuk menyelesaikan studi. Iya. Karena dan bapak saya juga kan sepakat tentang itu. Dia bilang kalau kamu sudah merasa bisa, ya sudah, nggak usah diselesaikan. Tapi itu semacam ada tekanan dari bapak saya, kakak ya. Jadi harus selesaikan karena orang tua sudah membiayai biaya yang sudah banyak untuk dikeluarkan begitu. Jadi diharuskan selesai. Tapi kalau misalkan bicara tentang ijazah kan, saya punya prinsip tentang itu. Harus dapat ijazah gitu? Enggak juga. Kalau misalkan saya enggak punya prinsip bahwa harus punya ijazah baru kita mampu untuk melihat masa depan. Prinsip saya bukan itu. Tapi yang prinsip saya adalah
semua orang pasti akan melihat masa depan yang sama dengan orang-orang yang memiliki ijazah atau orang-orang yang tidak memiliki ijazah. Sama-sama punya Nah. kesempatan lah intinya. Hanya saja ketika Anda tidak memiliki ijazah, karena ijazah menurut saya itu jembatan. Jadi di sini kerja, di sini tujuan Anda untuk semacam saya untuk ke sini. Tapi jadi ini semacam jurang. Ya, Jadi ijazah jembatan ya. ijazah itu adalah jembatan untuk menyambungkan. Karena umumnya kan pekerjaan zaman sekarang itu pasti syaratnya Ijazah. ijazah. Kecuali pekerjaan itu tidak tidak mensyaratkan ijazah, pasti kita tidak terlalu ini ya sama. Jadi kan tadi 2 tahun itu. Ya. Wah, malas atau apanya. Berarti udah tahun 2015-an lah, 2015. 2016. Itu apakah masih lanjut atau memang tidak pernah urus-urus lagi, tidak pernah datang-datang ke kampus lagi atau gimana? Tidak pernah datang ke kampus lagi. Bahkan baru bulan Tahun 2020 ini berarti 2020 ini baru sempat muncul. oh, jadi Bulan 3-4. jadi udah itu kenapa mulai lagi? Karena kakak tadi. Tapi kalau misalkan yang ditekan oleh kakak dari akhir-akhir 2018. Jadi yang kan saya kan pernah juga mengalami itu Sony. Waktu S1 juga saya kayaknya 4 tahunan lebih dikit lah, 4 tahun setengah lah. Kan untuk memulai lagi itu susah ya. Sulit. Itu butuh motivasi. Bahkan saya waktu itu harus motivasi saya nggak akan keluar kamar sebulan ini sebelum proposalnya selesai. Jadi memang saya tanamkan itu paksa gitu istilahnya kan, harus selesai. Kalau Sony waktu itu apa kira-kira yang membuatnya kembali ini? Kalau Selain saya- kakak tadi kan support ya, gitu. selain kakak, selain orang tua, hanya banyak teman-teman yang kamu harus selesai, percuma saja belajar atau bisa dibilang kamu punya pengetahuan. Tapi kalau tidak punya ijazah kan berbeda. Kalau misalkan kita tidak punya ijazah, kita Meskipun tinggal pintar gitu ya, tidak ada ijazah, Nah. pintar. itu tidak diperhitungkan. Karena kalau misalkan kecenderungan masyarakat pelosok, kamu harus punya gelar lah. Naik lah Sarjana. dikit ya, naik dikit. Bahkan ada satu teman saya, ketika dia melihat saya pakai toga, dia akan berikan hadiah uang 1 juta. Misalnya itu support berarti. Hmm. Kalau di Halmahera seberapa istilahnya penghargaan terhadap orang yang punya gelar itu gimana? Misalnya S1 gitu, apakah sangat dihargai di situ atau bagaimana atau biasa Tapi gitu? Kebanyakan biasa-biasa saja, karena sesuai dari pembawaan diri kita. Oh gitu. Karena ada yang di kampung saya ada yang sarjana, tapi di semacam biasa-biasa saja begitu. Oh, enggak terlalu ibaratnya kalau zaman dulu kan tamat S1 udah dianggap cerdas, udah dianggap hebat, kemudian dicalonkan jadi ini jadi itu kan, jadi wali nagari. Kalau di sana apa wali nagari atau kepala desa namanya? Kepala desa. Kalau kami kan masih nagari istilahnya. Berarti ini Sony sudah sampai di proposal ya. Kira-kira ke depannya bagaimana ini? Apakah pasang surut lagi atau gimana? Enggak, karena harus sudah ditargetkan itu. Iya. Iya, targetnya. Paling cepat bulan Paling cepat bulan atau paling depan. lambat? Paling cepat bulan 8, paling lambat bulan 9 untuk ujian skripsi. Oh, ujian. Penelitiannya kapan? Penelitian kalau andai kata sudah dikeluarkan minggu ini. Oh, ini ya, di ACC karena ya. di ACC berarti Langsung penelitiannya. langsung. Penelitian di pulang kampung nanti atau? Ya mungkin. Supaya lebih real begitu. Nah, berarti kan intinya Sony ini dia tidak, meskipun udah bertahun-tahun kuliah, dia tidak berhenti dan tidak menyerah berarti ya. Tetap berusaha untuk menyelesaikan studi, kan yang terpenting itu. Nah, sebenarnya ada enggak faktor malu terhadap adik kelas atau sudah malas ke kampus yang membuat lama itu Sony? Kalau faktor malu atau apa memang ada, Ada tapi juga ya?
saya sering menghilangkan rasa malu saya, itu pergi ke kampus harus bawa buku bacaan. Jadi sering duduk dengan junior sering Tidak malu lah ya. semacam membangun diskusi kecil-kecilan, jadi begini begitu. Tapi kalau misalkan rasa malu untuk dia dijadikan alasan untuk tidak menyelesaikan atau tidak lagi datang ke kampus karena malu terhadap yang lain, enggak. Berarti karena memang tadi rasa malas sebenarnya, rasa malas yang tinggi tadi ya, yang membuatnya enggak jadi selesai itu kan. Nah, oke. Kemudian kita bercerita dikit tentang Halmahera. Mungkin Sony bisa ceritakan dikit lah. Halmahera itu sebenarnya letaknya di mana? Kalau Gitu. Halmahera mungkin Indonesia Timur yang sangat timur. Iya. Tapi dia di utara dari Maluku ya. Maluku Utara. Maluku Utara. Karena dulu sebelum ada konflik horizontal agama Kalau nggak salah ya. Ada banyak meninggal juga itu ya. banyak. Itu Maluku kan sama Maluku Utara masih satu, masih Maluku, Ambon. Si Maluku. Ketika itu pecah jadi Maluku Utara, Maluku. Dan Halmahera itu gimana ya? Tapi kalau peta Halmahera kan hampir sama dengan, kalau dari peta kan hampir sama dengan Sulawesi. Oh gitu ya. Bentuknya tapi lebih kecil dari Sulawesi. Tadi kalau soal kepercayaan tadi coba mungkin diceritakan. Kepercayaan Yang tadi yang agama itu. Kalau agama kalau dibaca di internet kan 80-20 apakah sekarang masih bergejolak kah atau sudah bisa berdampingan mereka gitu. Kalau di sini kan lumayan ya, di Manado istilahnya memang toleransinya sangat tinggi gitu. Kalau di sana bagaimana masih ini ya? Di sana ketika usai dari konflik itu semua semacam menyesal semua karena hanya itu kan politik, masalah politik itu sebenarnya dibawa-bawa ke agama gitu ya, sehingga menjadi masyarakat yang dikorbankan. Tapi kalau sekarang misalkan ada pertikaian sudah enggak itu enggak ya? Iya. Oh, kalau enggak salah di sana juga ini ya, penghasil emas atau itu di Halmahera Utara itu NHM, PT NHM Nusa Halmahera Mineral. Oh iya. Itu mungkin kalau emas terbesar kayaknya di Indonesia. Iya, kalau enggak salah itu kedua dari Freeport. Setelah Freeport itu yang sumber NHM. emas. Kalau itu letaknya di itu katanya jadi sumber konflik juga. Iya. Dengan masyarakat gitu. Karena kemarin teman-teman saya yang sudah kelar itu ada juga yang masih sementara kuliah aksi masyarakat, tapi itu ditentang oleh karena kebijakan dari masyarakat Lingkar Tambang. Itu kurang tahu juga karena tapi ada dari juga tambang ibaratnya tidak memenuhi permintaan atau gimana, jadi konflik itu. Jadi salah satu alasan untuk berkonflik juga gitu ya. Dan kenapa kok misalnya dari Halmahera, apakah tidak ada kampus di sana atau bagaimana sampai sejauh-jauh ke sini gitu? Di kabupaten saya sendiri ada berapa kampus ya? Swasta tapi? Iya swasta. Kurang lebih 3 kurang lebih 3 kampus. Kenapa tidak kuliah di situ? Iya. Itu kenapa kok jauh-jauh? Bukan meragukan kualitas kampusnya, tapi supaya kita bisa untuk mengetahui hal di luar dari daerah itu. Merantau lah istilahnya. Mencari pengalaman lah ya. Iya. Terus kita pakai cahaya dikit.
entah masih nampak kita dan enggak di situ kan, karena udah gelap sekali. Gelap. Dikit lagi. Nah ini memang kondisinya sudah agak malam, jam 6 di sini ya, jam 6 WITA. Jadi kalau jam 6 di sini hampir sama lah jam setengah 7 atau jam 7 di sana kan, di waktu Indonesia Barat. Kira-kira pesan Sony kalau ada teman-teman yang kondisinya seperti Sony ini, yang udah malas menyelesaikan studi, kira-kira apa itu? Yang mungkin udah berpikir berhenti lah istilahnya, udah terbentur sekali, nggak usah lah, berhenti aja, gimana? Apa pesannya kira-kira? Oke, jadi kalau teman-teman yang sama dengan kondisi saya, yang lama kuliah sehingga tidak ada lagi semacam mood atau keinginan untuk menyelesaikan studi, itu sebenarnya bukan hal yang bukan hal yang pastilah, karena kita harus menyelesaikan, karena sudah berjuang dari di awal, kita sudah berjuang, harus selesaikan. Karena untuk apa berjuang di awal, ternyata kita sudah tahu bahwa kita tidak akan berjuang ke depan, Dan menyerah gitu. dan menyerah begitu saja tanpa ada orang yang menekan. Kita sendiri yang menyerah dengan kondisi itu. Jadi intinya harus diselesaikan ya. Oke, mungkin itulah sedikit video kita dengan adik kita Sony ini. Mudah nanti dia cepat ya selesai dan pulang kampung dengan gelar SPD ya. Ya mungkin itu dulu. Tapi tadi kita sebenarnya mau sedikit bahasa ini sebenarnya, tapi udah malam. Bahasa Halmahera dan bahasa Padangnya mungkin besok-besok lah. Nanti cari-cari waktu nanti gimana bahasa Halmahera dan bahasa Padang. Jadi itu saja, mudah-mudahan nanti ada sedikit pesan edukasinya dari apa yang disampaikan oleh Sony ini, karena saya yakin banyak di luar sana yang kondisi seperti itu. Bahkan saya pernah juga berada pada posisi seperti itu, yang malas sekali menyelesaikan studi itu kan. Ya, mungkin itu saja. Saya Romi Mesra pada channel Naluri Edukasi Alam Takambang Jadi Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, gang.